Selamat malam para upasaka dan upasika. Semoga kesehatan terjaga dengan baik. Demikian juga dengan kondisi batin. Hendaklah semakin hari semakin membaik, semakin berkurang dari rintangan-rintangan batin, belenggu-belenggu batin, kekotoran-kekotoran batin, serta noda-nodanya. Para upasaka dan upasika, pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka menyambut peringatan Waisak bersama Sangha Theravada Dhammayut Indonesia yang menyelenggarakan sebulan pendalaman Dhamma. Undangan untuk mengisi acara ini saya terima dari atau melalui Cetya Panyasika di Jakarta. Topik malam hari ini adalah seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak celaka dan tidak tercela. Hal yang berkaitan dengan celaka dan tercela cenderung dihindari oleh banyak orang, oleh kita juga tentunya, karena menimbulkan luka atau sakit serta malu kalau dicela. Dan tentunya yang namanya celaka, luka, celaan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, untuk itu kebanyakan orang berusaha menghindari bersentuhan dengan luka dan malu karena dicela. Pokoknya segala sesuatu yang tidak menyenangkan ya berusaha untuk dihindari, dan itu adalah baik. Namun perlu diperhatikan harus dari dua sisi, yaitu sisi jasmani dan sisi batin. Jadi jangan cuma jasmani aja. Para upasaka dan upasika sungguh sangat tidak mudah menghindari luka dari akibat celaka yang dibuat oleh diri sendiri karena kedunguan pikiran. Pikiran yang dungu menjadi sumber luka dan sumber segala kesulitan. Sumber segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan fisik misalnya. Fisik ini terus mengalami perubahan, baik pertumbuhan maupun kelapukannya, dan membuat kesulitan. Yang lebih sulit lagi adalah kalau kita mengalami luka batin. Untuk itu, kebanyakan atau secara umum kita semua berusaha menghindari luka batin dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita sudah paham bahwa kedunguan menjadi sumber segala kesulitan dan menjadi sumber segala kekeliruan, baik bagi jasmani maupun bagi batin itu sendiri. Para upasaka dan upasika, sebagaimana yang telah lama kita pelajari dan telah kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan, atau kita kenal dalam bahasa Palinya anicca. Karena segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan, kita harus berpikir, karena itulah maka kita berusaha untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, menuju ke arah yang keluar dari kedunguan, bukan ke arah yang memperkuat kedunguan. Kedunguan yang sudah ada diperkuat. Jadi dengan adanya kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan, maka terbukalah jalan menuju akhir derita. Jadi kita sepatutnya memahami segala sesuatu itu mengalami perubahan. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam berperilaku agar tidak salah dalam bertindak. Berkaitan dengan perubahan, kalau dibandingkan antara perubahan yang terjadi di fisik
dengan yang terjadi di batin, jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat perubahan yang terjadi di dalam batin. Batin ini tidak nampak, tapi ada dalam pancakanda ini. Namun sayangnya, karena batin ini tidak nampak, maka seringkali diabaikan. Sedangkan proses perubahan yang berkaitan dengan fisik mendapat perhatian besar dan sangat serius. Proses perubahan fisik sebenarnya ya, pada akhirnya kita juga semua sudah tahu menuju pada kelapukan. Bagaimanapun seseorang mempertahankan agar fisik ini katakanlah tidak berubah atau lambat berubahnya, tetap apapun usahanya akan berujung pada kelapukan. Namun, proses perubahan fisik ini berbeda dengan proses perubahan batin. Kalau proses perubahan batin, dalam setiap momennya itu bisa mengarah pada jalur menuju akhir derita atau menuju jalur yang mengarah pada memperpanjangnya daur tumimba lahir. Yang artinya menambah pengalaman dalam arus derita. Sekarang kita pelajari apakah dalam setiap tindakan yang kita lakukan, kita pilih dengan menggunakan kebijaksanaan yang kita miliki, ataukah berdasarkan loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kalau tindakan dilakukan berdasarkan kebijaksanaan, itu akan mengarah pada jalur menuju lenyapnya derita. Namun apabila tindakan dilakukan berdasarkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, maka menuju jalur memperpanjang daur tumimba lahir. Tentunya tindakan yang kita lakukan tidak selalu berdasarkan kebijaksanaan dan juga tidak selalu berdasarkan loba, dosa, dan moha. Jadi proses perjalanan hidup ini dibuat dengan amat sangat bervariasi dan bervariasi pula buah-buah karma yang kita alami dari waktu ke waktu. Para upasaka dan upasika, walaupun kita sudah tahu, batin inilah yang berperan dalam mengakhiri derita maupun memperpanjang derita. Namun, perhatian lebih besar pada kondisi fisik, bukan pada kondisi batin. Adalah baik memperhatikan kondisi fisik yang berkaitan dengan kesehatannya, kekuatannya, agar dapat digunakan untuk membantu menuangkan cetana-cetana yang baik melalui tindakan fisik, sehingga bergulirnya kebajikan-kebajikan yang bermanfaat bagi pihak pelaku maupun pihak penerima. Tapi, kalau memperjuangkan kondisi fisik ini agar tetap muda, agar tetap tampil elok, itu adalah hal yang tidak mungkin. Semakin hari, semakin banyak orang yang berjuang untuk mempertahankan keelokan fisiknya, terlepas dari apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki. Keelokan fisik diperhatikan, diperjuangkan demikian gigihnya, walau dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, tetap banyak orang yang rela melakukannya. Sekarang bagaimana dengan keelokan batin? Apakah ada perhatian yang diberikan untuk itu? Apakah ada perjuangan yang dilakukan untuk keelokan batin? Seandainya ada, apakah segigih mempertahankan keelokan fisik? Setiap orang punya hak untuk melakukan, mempertahankan keelokan fisiknya.
Namun, sepatutnya lebih mengutamakan keelokan batin agar lepas dari kedunguan sehingga tidak mendatangkan luka dan celaka serta tidak memperpanjang daur tumimbalahir. Para upasaka dan upasika, batin ini memang tidak nampak. Kalau fisik nampak jelas. Batin yang tidak nampak ini memegang peran dalam perjalanan hidup untuk memperpanjang derita atau menuju akhir derita. Tergantung bagaimana proses pengolahan dalam batin kita masing-masing. Sementara pikiran yang merupakan bagian dari batin masih terus berkeliaran, mengembara sesukanya dengan segala unsur-unsur batin yang terkait, yang menjadi faktor-faktor dasar pengembaraan pikiran. Di antaranya, tidak adanya atau sedikit adanya proses penjinakan pikiran. Belum lagi bila ditambah dengan ragamnya rintangan-rintangan batin, belenggu-belenggu batin, sikap mental yang buruk, cara berpikir yang buruk, serta pandangan yang keliru. Maka semakin memperparah gerak liar pikiran yang membawa pada keterpurukan jatuh dalam wilayah derita, bersentuhan dengan derita, dan mengalami derita. Para upasaka dan upasika, sungguh tidak mudah menjinakkan pikiran, tapi sangat berharga untuk diperjuangkan proses penjinakan pikiran itu. Karena kalau tidak dijinakan, maka akan terciptanya luka dan celaka yang berulang. Bahkan semakin besar dan semakin meluas. Sekarang mari kita tengok sisi-sisi kehidupan dengan segala macam ragamnya. Susah, senang, silih berganti. Kita semua mengalami itu. Susah, senang, silih berganti. Berkaitan dengan batin, berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan kesejahteraan, dan berkaitan dengan buah-buah karma. Mari kita tilik yang berkaitan dengan batin. Kadang batin kita tenang, kadang gelisah atau galau, kadang batin ini bahagia, kadang batin ini sedih, khawatir, takut, dan lainnya. Kadang juga batin ini semangat. Dan terkadang atau mungkin lebih sering, batin ini malas. Kadang kita merasa cerdas, kadang kita merasa tumpul sekali. Dan masih banyak lagi variasinya. Halnya berkaitan dengan jasmani. Kadang jasmani kita sehat. Atau dalam waktu tertentu kadang dirundung oleh penyakit. Kadang jasmani ini kuat, kadang jasmani ini lemah. Juga menyangkut proses. Jasmani ini mengalami pertumbuhan dan pelapukan, serta mengalami kerusakan sedikit demi sedikit. Berkaitan dengan kesejahteraan, kadang ada yang merasa berlebihan atau memang mendapat berlebihan, atau biasa-biasa saja, dan ada juga yang mengalami kekurangan. Terkadang juga mengalami perubahan dari ketiganya. Batin, jasmani, kesejahteraan, perubahan dengan berbagai tingkatannya. Berkaitan dengan buah-buah dari karma, entah karma baik maupun karma buruk, juga sehubungan dengan berat dan ringannya karma, juga berkaitan dengan waktunya buah dari karma itu datang. Para upasaka dan upasika, kondisi batin, jasmani, kesejahteraan, dan buah-buah dari karma masing-masing sangat banyak variasinya,
Belum lagi variasi perpaduan di antara mereka. Sangat kompleks. Ragam kehidupan yang kita alami. Kadang celaka dan tercela, kadang tidak celaka dan tidak tercela, kadang sehat dan selamat. Apapun, bagaimanapun kita merasakan, meletihkan perjalanan hidup yang berulang-ulang. Terus mengembara dalam samsara. Tingkat penyadaran tentang pentingnya keluar dari lingkaran kehidupan. Banyak perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Bahkan ada yang tidak mau keluar dari samsara. Dan masih banyak yang tidak tahu. Sepatutnya perjalanan keluar dari samsara itu harus ditempuh. Kembali pada pembicaraan kehidupan kita yang sangat bervariasi, para upasaka dan upasika. Mari kita simak salah satu sutta yang tertulis dalam Anguttara Nikaya, kelompok 3, urutan ke-9. Para biku dengan memiliki 3 kualitas. Si dungu yang tidak kompeten dan jahat mempertahankan dirinya dalam kondisi celaka dan terluka. Ia tercela dan dicela oleh para bijaksana, dan ia menghasilkan banyak keburukan. Apakah 3 ini? Perbuatan buruk melalui jasmani, perbuatan buruk melalui ucapan, dan perbuatan buruk melalui pikiran. Dengan memiliki ketiga kualitas ini, si dungu yang tidak kompeten dan jahat mempertahankan dirinya dalam kondisi celaka dan terluka. Ia tercela dan dicela oleh para bijaksana, dan ia menghasilkan banyak keburukan. Para biku, dengan memiliki 3 kualitas, seorang bijaksana yang kompeten dan baik mempertahankan dirinya dalam kondisi tidak celaka dan tidak terluka. Ia tanpa cela dan di luar celaan para bijaksana, dan ia menghasilkan banyak jasa. Apakah 3 ini? Perbuatan baik melalui jasmani, perbuatan baik melalui ucapan, dan perbuatan baik melalui pikiran. Dengan memiliki ketiga kualitas ini, orang bijaksana yang kompeten dan baik mempertahankan dirinya dalam kondisi tidak celaka dan tidak terluka. Ia tanpa cela dan di luar celaan para bijaksana, dan ia menghasilkan banyak jasa. Para upasaka dan upasika, tadi dikatakan bahwa si dungu yang tidak kompeten dan jahat mempertahankan dirinya dalam kondisi celaka dan terluka. Mungkin dalam benak sebagian orang timbul pertanyaan berkaitan dengan mempertahankan dirinya dalam kondisi celaka dan terluka. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana mungkin orang mempertahankan itu? Para upasaka dan upasika, coba ingat-ingat. Pernah atau tidak pernahkah masuk dalam kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kegelisahan, dan sejenisnya? Atau bahkan masuk dalam kondisi yang lebih parah lagi dari semua itu? Kalau pernah berlama-lama dalam kondisi demikian, itu artinya kita dungu. Tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan itu, dan kita jahat terhadap diri kita sendiri. Dengan melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, perbuatan buruk melalui ucapan, dan perbuatan buruk melalui pikiran. Ketika perbuatan buruk dilakukan, maka kekuatan buruk sebelumnya semakin menguat dan keburukan yang baru bertambah.
karena kedunguan dan kejahatan, maka hal itu terjadi. Mungkin banyak di antara kita yang melihat orang dungu ketika sedang berbicara, seolah-olah dia itu sangat pintar, sangat tahu banyak hal. Padahal ketika ia berbicara, kita dapat melihat dengan mudah melihat kedunguannya. Begitu juga sebaliknya para upasaka dan upasika, ketika dengan kedunguan kita bicara, seolah-olah kita sangat paham, sangat pintar, seperti yang paling tahu dan paling benar, lawan bicara kita juga bisa melihat kedunguan kita. Kedunguan yang kita lakukan juga sangat mungkin tertuang melalui pikiran dan tertuang melalui tindakan jasmani, bukan hanya melalui ucapan. Banyak orang yang karena kedunguannya membuang peluang untuk maju, baik dalam spiritualitas maupun dalam kesejahteraan. Bahkan banyak orang yang merasa nyaman dalam kedunguannya. Karena dalam kedunguan itu ia berimajinasi bahwa dirinya yang paling benar, paling pintar, paling hebat. Kedunguan dan sifat jahat membawa seseorang pada celaka, terluka, dan tercela. Juga dijelaskan apabila melakukan perbuatan baik melalui jasmani, perbuatan baik melalui ucapan, dan perbuatan baik melalui pikiran. Dengan memiliki ketiga kualitas ini, orang bijaksana yang kompeten dan baik mempertahankan dirinya dalam kondisi tidak celaka dan tidak terluka, ia tanpa celah dan di luar celaan para bijaksana. Dan ia menghasilkan banyak jasa. Perupasaka dan upasika terlihat sangat berbeda. Akibat dari perbuatan buruk dan akibat dari perbuatan baik. Ketika hal ini dibicarakan, mungkin saja orang berpikir itu sih gak usah dibicarakan. Kita juga pada tahu. Nah sekarang begini, tahunya tentang itu, apakah sampai pada dengan kuat batin ini tergerak untuk menghindari perbuatan buruk dan tergerak dengan kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Atau tahu kemudian tidak ada efek yang berarti. Seperti kena angin yang lalu gitu, kena angin yang berlalu begitu saja. Sekarang, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Seberapa kuat ketergugahan sampai mampu menghindari berperilaku yang salah. Bahkan sampai mampu terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat, yang mengandung jasa kebajikan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kekuatan itu di dalam batin kita? Tingkat ketergugahan juga berbeda-beda. Kalau saja kita memiliki tingkat ketergugahan yang unggul, yang mengarah pada mempraktekkan apa yang para Buddha ajarkan, maka kita akan mengarah pada jalur yang tidak celaka dan tidak tercela. Para upasaka dan upasika, mari kita simak salah satu sutta tentang kegagalan Dewadatta. Terdapat dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 urutan ke-7. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha, di gunung Puncak Hering. Tidak lama setelah Dewadatta pergi, di sana Sang Bagawa berkata kepada para biku dengan merujuk pada Dewadatta, para biku, adalah baik bagi seorang biku untuk dari waktu ke waktu meninjau kembali
kegagalannya sendiri. Adalah baik baginya untuk dari waktu ke waktu meninjau kembali kegagalan orang lain. Adalah baik baginya untuk dari waktu ke waktu meninjau kembali pencapaiannya sendiri. Adalah baik baginya untuk dari waktu ke waktu meninjau kembali pencapaian orang lain. Karena ia, maksudnya Dewadatta, dikendalikan dan dikuasai oleh 8 kondisi buruk, maka Dewadatta mengarah menuju alam sengsara, mengarah ke neraka, dan ia akan menetap di sana selama 1 kapa atau 1 kalpa, tidak dapat ditebus. Apakah 8 ini? 1, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh keuntungan. Yang kedua, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh kerugian. Yang ketiga, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh kemasyuran. Yang keempat, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh kehinaan. Yang kelima, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh kehormatan. Yang keenam, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh ketiadaan kehormatan. Yang ketujuh, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh keinginan jahat. Yang kedelapan, karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh pertemanan yang buruk. Maka Dewadatta mengarah menuju alam sengsara, mengarah ke neraka, dan ia akan menetap di sana selama 1 kapa dan tidak dapat ditebus. Karena ia dikendalikan dan dikuasai oleh ke-8 kondisi buruk tersebut. Maka Dewadatta mengarah menuju alam sengsara, mengarah ke neraka. Adalah baik bagi seorang biku untuk mengendalikan keuntungan. Kapanpun keuntungan itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan kerugian. Kapanpun kerugian itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan kemasyuran. Kapanpun kemasyuran itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan kehinaan. Kapanpun kehinaan itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan kehormatan. Kapanpun kehormatan itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan ketiadaan kehormatan. Kapanpun ketiadaan kehormatan itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan keinginan jahat. Kapanpun keinginan jahat itu muncul, adalah baik baginya untuk mengendalikan pertemanan yang buruk. Kapanpun pertemanan yang buruk itu muncul. Dan karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan keuntungan kapanpun keuntungan itu muncul? Karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan kerugian? Karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan kemasyuran? Karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan kehinaan? Karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan kehormatan? Karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan ketiadaan kehormatan? Karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan keinginan jahat? Dan karena alasan apakah seorang biku harus mengendalikan pertemanan yang buruk? Kapanpun pertemanan yang buruk itu muncul? Karena noda-noda kesusahan dan demam yang mungkin muncul pada seseorang yang belum mengendalikan keuntungan yang telah muncul. Tidak muncul pada seorang yang telah mengendalikan. Jadi
noda-noda, kesusahan, demam muncul pada orang yang tidak mengendalikan kondisi-kondisi tersebut, tapi tidak muncul pada orang yang telah mengendalikan. Noda-noda, kesusahan, dan demam yang mungkin muncul pada seseorang yang tidak mengendalikan tidak mengendalikan kerugian yang telah muncul, kemasyuran yang telah muncul, kehinaan yang telah muncul, kehormatan yang telah muncul, ketiadaan kehormatan yang telah muncul, keinginan jahat yang telah muncul, dan pertemanan buruk yang telah muncul. Hal ini tidak muncul pada seseorang yang telah mengendalikan. Karena alasan inilah, maka seorang biku harus mengendalikan keuntungan. Kapanpun keuntungan itu muncul, ia harus mengendalikan kerugian, kemasyuran, kehinaan, kehormatan, ketiadaan kehormatan, keinginan jahat, dan pertemanan buruk. Kapanpun pertemanan buruk itu muncul. Oleh karena itu para biku, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan mengendalikan keuntungan. Kapanpun keuntungan itu muncul, kami akan mengendalikan kerugian, kemasyuran, kehinaan, kehormatan, ketiadaan kehormatan, keinginan jahat, dan pertemanan buruk. Kapanpun pertemanan buruk itu muncul, demikianlah kalian harus berlatih. Para upasaka dan upasika, kita mendengar berulang kali mengenai 8 kondisi yang harus kita kendalikan. Kita dianjurkan untuk meninjau kembali kegagalan diri sendiri maupun kegagalan orang lain. Kita harus meninjau kembali pencapaian diri sendiri maupun pencapaian orang lain. Kita bisa belajar dari hal-hal tersebut. Seperti pembahasan tentang kegagalan Dewadatta. Dewadatta gagal dalam pencapaian kesucian. Tadi dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 urutan ke-7 tersebut, kita sama-sama telah membahasnya atau mendengarnya, karena dikendalikan dan dikuasai oleh 8 hal itu, maka Dewadatta mengalami kegagalan dalam pencapaian. Bahkan menuju penderitaan, menuju kesengsaraan. Para upasaka dan upasika, kita pun bila tidak terkendali, atau bila kita dikendalikan dan dikuasai oleh 8 hal tersebut, maka akan menuju penderitaan. Jadi bukan hanya Dewadatta. Oleh karena itu, kita harus berusaha mengendalikan 8 hal tersebut. Kapanpun kondisi itu muncul. Tentu ada alasan di balik itu. Kenapa 8 kondisi tersebut harus dikendalikan? Karena noda-noda, kesusahan, demam-demam penderitaan, demam-demam nafsu keinginan muncul pada orang yang belum mengendalikan. Dan tidak muncul pada orang yang sudah mengendalikan 8 kondisi tersebut. Para upasaka dan upasika, ingat ya, 8 kondisi tersebut adalah keuntungan, kerugian, kemasyuran, kehinaan, kehormatan, ketiadaan kehormatan, keinginan jahat, dan pertemanan yang buruk. Itu artinya 8 kondisi tersebut mengandung dan mengundang bahaya, mengandung dan mengundang derita. Contohnya, telah membawa kegagalan bagi Dewadatta. Dan juga bagi siapa saja yang dikendalikan dan dikuasai oleh 8 kondisi tersebut. Keuntungan yang didapat bisa memicu keserakahan semakin menguat, kesombongan semakin meningkat, juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berperilaku buruk. Seperti dalam pepatah, ada gula, ada semut. Disitulah
mengandung bahaya. Ketika seseorang mengalami kerugian, bisa saja menjadi depresi, kecewa, marah, sedih, bentuk-bentuk pikiran negatif berkecamuk, tiada hentinya. Bisa juga muncul pikiran licik, curang, menipu, dan sejenisnya karena ingin menutupi kerugian yang telah dialaminya. Berkaitan dengan kemasyuran, bisa membuat seseorang menjadi tinggi hati, lupa diri, semakin egois, semakin berkembang ketika mengalami hal-hal yang seperti itu. Ketika mengalami kehinaan, baik status sosial maupun terhina karena ucapan atau perlakuan orang lain, bisa memicu munculnya rendah diri, malu, sakit hati, dan lainnya. Halnya dengan kehormatan. Bila mendapatkan kehormatan, bisa memicu seseorang untuk membuat keinginan untuk menduduki posisi kehormatan tersebut seumur hidup. Halnya dengan ketiadaan kehormatan, bisa saja seseorang menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah sakit hati, merasa diremehkan, dan ya sejenisnya lah. Berkaitan dengan keinginan jahat, itu akan memicu produksi karma-karma buruk yang terus bergulir tanpa bisa dibendung dan terus memperburuk keadaan. Juga yang terakhir, pertemanan yang buruk mengarah terus pada jurang derita. Para upasaka dan upasika, mari berusaha untuk mengendalikan 8 kondisi tersebut, agar kita tidak celaka dan tidak tercela. Karena perilaku yang kita lakukan, baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran, dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Para upasaka dan upasika, dalam memperingati Waisak, kita memperingati 3 peristiwa penting. Kelahiran Bodhisatta, Bodhisatta mencapai kebudaan, dan Buddha parinibbana. Dalam banyak kehidupan, Bodhisatta berjuang untuk keluar dari samsara, dan beliau berhasil mencapai kebudaan. Buddha membabarkan Dhamma dengan sempurna. Ketika beliau parinibbana, 4 pilar yang telah beliau dirikan, Sangha Bhikkhu, Sangha Bhikkhuni, upasaka dan upasika, telah mantap dalam ajaran dan mengajarkan, terutama dalam pencapaian kesucian. Ada para siswa yang telah berhasil dalam perjuangan, dan kita adalah para siswa yang belum berhasil dalam perjuangan. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan semangat juang kita. Selamat menyongsong Waisak dan selamat menyongsong kemenangan kita sendiri. Kelak suatu saat nanti, kalau kita berjuang dengan sungguh hati, berjuang sesuai dengan Dhamma, kelak suatu saat nanti kita dapat menaklukkan diri kita sendiri. Para upasaka dan upasika, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita terus berjuang dalam Dhamma hingga akhirnya kita bisa terbebas dari samsara. Sabbe sata bhavantu sukhi tata.